يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin al-zahirin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Auladi wa ahibbai rahimakumullah, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah kita diberi kenikmatan dengan merayakan maulid kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula marilah kita sampaikan salawat serta salam rindu kita, salam sayang kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auladi wa ahibbai rahimakumullah, 5 tahun lebih kurangnya sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau ditantang sama orang-orang Quraisy. Beliau ditantang sama orang-orang kufar yang membenci Kangjeng Nabi dengan memperlihatkan mukjizatnya. Karena menurut mereka bahwa setiap nabi itu mesti punya mukjizat, dan kebetulan orang-orang Arab itu adalah paling pintar dari segi ahli nujum, paling pintar dari segi ilmu astronomi. Jadi mereka meminta supaya mukjizat Rasul diperlihatkan tentang astronomi, tentang bintang-bintang dan lain sebagainya. Mereka menantang, ya Muhammad, kalau engkau memang Rasul, kalau engkau memang sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, coba belahkan bulan ini. Kalau engkau mampu membelahkan bulan ini, niscaya kami akan beriman kepada engkau. Kebetulan waktu itu di malam-malam purnama ya, Nabi Muhammad pun langsung menengadah kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjuk bulan itu menjadi 2. Satu di Jabal Qubais, yang satu lagi ada riwayat Jabal Safa. Ada lagi yang mengatakan bahwa menjadi 3. Orang-orang Quraisy waktu itu bingung. Berarti betul ini Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di situ ada Abu Jahal. Abu Jahal ini dulu gelarnya Abul Hakam. Katanya Abu Jahal, aku tidak percaya bahwa bulan bisa terbelah menjadi 2 atau 3. Orang-orang Arab mengatakan semuanya, ini nyata wahai Abu Jahal, ini benar, tidak mungkin tidak. Tapi Abu Jahal bersikukuh bahwa ini adalah sihir. Orang-orang Arab waktu itu yang betul-betul memahami astronomi mengatakan tidak mungkin ada sihir di langit, di atas ini. Astronomi itu tidak bisa dimainkan dengan sihir. Ini nyata wahai Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mengatakan,
Kita tunggu orang-orang yang datang dari pedalaman. Kita tunggu orang-orang Badui yang datang ke kota Mekah ini. Apakah mereka juga menyaksikan terjadinya pecah bulan ini atau terbelahnya bulan ini? Singkat cerita, orang-orang dari pedalaman atau orang-orang Badui ini datang ke kota Mekah. Sesampai ke kota Mekah, mereka pun bercerita bahwa telah terjadi bulan terpecah menjadi 2 atau 3. Orang-orang kufar Quraisy mereka datang ke Abu Jahal. Ya Abu Jahal, ini betul. Orang-orang pedalaman aja mengatakan bahwa bulan telah menjadi 2 atau 3. Abu Jahal tetap dengan prinsipnya membenci Rasul. Apapun yang disampaikan oleh Rasul pasti tidak benar. Dia mengatakan, la innahu sihir, ini sihir. Padahal sudah dijelaskan sama orang-orang Arab yang betul-betul memahami astronomi, tetap Abu Jahal mengatakan innahu sihir. Maka turunlah sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka melihat suatu tanda mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Auladi rahimakumullah, setiap nabi itu biasanya memiliki mukjizat untuk memperkuat pengakuan nabi tersebut sebagai utusan Allah atau sebagai nabi Allah. Dan syarat-syarat untuk mendapatkan mukjizat itu supaya dipercayai bahwa dia mendapatkan mukjizat, bahwa dia menjadi nabi itu adalah tidak berdusta sama sekali, tidak pernah berbohong sama sekali. Semenjak lahir sampai dia mengaku sebagai nabi, tidak pernah berdusta, tidak pernah bohong sama sekali. Nabi Muhammad pun mendapatkan mukjizat itu. Dan Nabi Muhammad semenjak lahir sampai wafatnya tidak pernah berdusta sama sekali. Beliau mendapatkan mukjizat, banyak mukjizat beliau. Di antaranya adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Ada lagi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu onta datang kepada beliau, berbicara kepada beliau, pepohonan mengucapkan salam kepada beliau, malah keluar air dari jemari beliau. Tapi hasil penelitian ternyata dari mukjizat tersebut nyaris tidak ada yang masuk Islam karena melihat mukjizat tadi. Sedikit kalau ada pun yang masuk Islam dasar daripada mukjizat tadi. Padahal ini adalah pengakuan bahwa ini adalah disupport sama Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat. Mukjizat adalah ajaza yu'jizu, melemahkan bukti orang lain bahwa beliau adalah utusan Allah, sehingga beliau mampu melemahkan bukti yang membantah bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, gerangan apa yang membuat orang begitu banyak berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam? Padahal Rasul menurut para sejarawan beberapa kali mengeluarkan mukjizat, tapi setelah ditampilkan mukjizat ini banyak yang tidak masuk Islam, malah menuduh beliau sebagai penyihir dan lain sebagainya. Gerangan apa? Bukti sejarah menyebutkan bahwa Rasul SAW banyak pengikutnya. Hampir seluruh jazirah Arab mengikuti Rasul SAW. Tapi yang melihat mukjizat, mereka banyak yang tidak masuk Islam, banyak yang tidak beriman kepada Allah,
banyak yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerangan apa yang membuat orang-orang ini banyak atau berbondong-bondong masuk Islam? Dan kenabian itu kan adalah salah satu rukun daripada iman. Kalau dalam Islam, rukun, salah satu rukun yang pokok dalam iman itu adalah kenabian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan agama-agama yang lain, khususnya agama samawi. Nabi Muhammad harus membuktikan bahwa beliau ini nabi, mengalahkan agama-agama samawi, Yahudi dan Nasara itu dengan mukjizat. Tapi mukjizat ini dalam tanda petiknya tidak menghasilkan banyak orang masuk Islam. Yang membuat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam itu karena satu, karakteristik yang baik, khuluqun azim, khuluqun karim, sopan santun, baik berbicaranya, peduli sesama, sehingga orang-orang itu betul-betul tertarik dengan perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nyaris yang masuk Islam di zaman Rasul itu hampir 95% menurut peneliti masuk Islam karena melihat karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena beliau banyak mukjizat, bukan karena beliau pintar berbicara, bukan karena beliau ahli filsafat, bukan karena beliau sering berdebat. Yang membuat orang-orang banyak masuk Islam itu karena akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Presiden ketiga Amerika Serikat yang bernama Thomas Jefferson, ketika dia ingin menulis undang-undang dasar Amerika Serikat, ya, banyak terjadi perselisihan-perselisihan. Di antaranya adalah bahwa orang Katolik ini boleh tinggal di Amerika Serikat apa tidak, karena waktu itu kebanyakan orang-orang Protestan. Orang Ortodok itu boleh apa tidak tinggal di Amerika Serikat. Ini lagi dibuat undang-undang dasarnya sama Jefferson ini. Singkat cerita, dari perselisihan-perselisihan ini tambah lagi ada beda agama. Kalau Katolik, Protestan dan lain Ortodok itu mungkin perbedaannya perbedaan aliran, tapi satu agama. Tapi ini Islam sudah berbeda agamanya. Apakah Islam juga diperbolehkan untuk tinggal di Amerika Serikat? Itu undang-undang dasar yang dibuat lebih kurangnya tahun 1777. Dan Jefferson itu jadi presiden tahun 1801 sampai 1809 Masehi. Dia bilang wajib diperbolehkan orang Islam tinggal di Amerika Serikat. Sampai dia memiliki Al-Quran. Dia membaca sejarah Nabi. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini sama seperti ulama yang lainnya, sama seperti orang-orang top lainnya, sama seperti tokoh-tokoh besar lainnya, seperti Aristoteles, Plato dan lain sebagainya. Mengajarkan kebaikan. Dalam hidupnya begitu indah budi pekertinya. Dalam hidupnya akhlaknya tidak ada cacat sama sekali. Beliau tidak pernah bohong, beliau tidak pernah menyakiti orang lain, apalagi memukul dan membunuh. Beliau selalu bersifat baik dan sempurna. Jefferson pun sama, bahkan dia memiliki Al-Quran.
Presiden ketiga Amerika Serikat punya Al-Quran. Dia naruh Al-Quran. Sampai disebutkan bahwa dia masuk Islam. Padahal tidak ya. Karena tertarik dengan perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti yang diceritakan mukjizat-mukjizat lain. Nabi-nabi yang lain juga punya banyak, bisa terbantahkan. Tapi karena karakter, cerita, sepak terjang perilaku Rasul inilah yang membuat sekelas presiden ketiga Amerika Serikat itu mau menerima agama Islam dan boleh, berhak, karena ajarannya baik. Auladi rahimakumullah, Sayyidina Hasan ibn Ali, putra Fatimah, cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan datuknya, sifat-sifat datuknya. Panjang lebar ini hadis tentang perilaku, akhlak, budi pekerti datuknya. Beliau mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimul bashar atau daimul bishr. Beliau selalu bahagia, tersenyum. Sahlul khuluq, ramah tamah. Layyinul janib. Saya bacakan bahasa Indonesianya karena ini terlalu banyak bahasa Arabnya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tampak ceria, tidak pernah muram, berakhlak mudah, ramah tamah, lembut sikapnya, tidak keras kepala, tidak kasar, tidak suka berteriak-teriak. Rasul itu ya, tidak suka majorowok, berteriak-teriak ya. Tidak berkata kotor, tidak suka mencela orang lain, dan tidak suka memperdebatkan yang tidak ada artinya. Beliau berpura-pura tidak tahu terhadap hal-hal yang tidak disukainya. Kadang-kadang ada sesuatu yang beliau tidak suka, beliau seakan-akan tidak tahu, padahal beliau tahu. Saking akhlak budi pekertinya yang tinggi, tidak membuat orang yang berharap kepadanya putus asa. Kalau kita berharap kepada Rasul, Rasul tidak akan membuat kita putus asa. Kalau kita berharap syafaat Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan putus asa. Rasul pasti akan memberi syafaat kepada kita. Kalau kita betul-betul berharap sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita pasti akan mendapatkannya. Dan beliau tidak pernah menolak permintaan yang pantas, selalu mengabulkan. Beliau kalau dipanggil sama orang miskin, beliau langsung datang ke orang miskin tersebut. Beliau meninggalkan 3 hal dari dirinya, katanya Sayyidina Hasan. Beliau tidak mau berdebat, beliau tidak mau berbicara berlebihan. Beliau juga meninggalkan 3 hal dari orang lain. Tidak mencela seseorang, tidak menjelek-jelekannya, dan tidak mencari-cari aibnya. Itulah sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah berbicara kecuali pada hal yang diharapkan mendatangkan pahala. Apabila berbicara tidak mendatangkan pahala, Rasulullah tidak mau. Beliau selalu berbicara yang membuat datangnya pahala. Jika berbicara, para sahabatnya menunduk, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, saking diam dan penuh hormat kepada Rasul SAW. Ketika beliau diam, barulah mereka berbicara. Mereka tidak saling memotong pembicaraan di hadapan beliau. Siapa yang berbicara di hadapan beliau dan mereka mendengarkan hingga ia selesai. Sifat-sifat Nabi Muhammad begitu mulia. Mungkin kita pernah mendengar ya ceritanya ketika Nabi Muhammad ke Taif.
Nabi Muhammad pergi ke Taif, mau berdakwah di Taif, mau hijrah ke Taif. Sesampainya di Taif, ternyata orang-orang Taif sudah didatangi sama orang-orang kufar Quraisy supaya menolak Nabi Muhammad dan menyuruh anak-anak kecil dikasih batu dan lain sebagainya untuk melempari Nabi Muhammad, mengatakan gila kepada Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang, ternyata dilemparin batu sama sufaha, sama orang-orang yang tidak mengerti tentang kedatangan Rasul, sama orang-orang bodoh. Anak-anak kecil melemparin batu sampai meneriakkan gila-gila kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat menyebutkan tubuh Nabi penuh darah, dari mulai kepala sampai ke kaki penuh darah. Dan beliau pun menjauh di kota Taif sedikit, tiba-tiba para malaikat datang. Malaikat marah, ya Rasulullah, aku ingin mengambil gunung ini dan melemparkannya kepada orang-orang Taif. Ya Rasulullah, malaikat angin, aku akan tiup dengan angin topan supaya mereka semuanya pada mati. Ya, banyak tawaran-tawaran daripada para malaikat. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah menolak. Padahal ini mengganggu Rasul sampai berdarah-darah. Rasulullah menolak. Bahkan beliau mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka sebetulnya tidak mengerti tentang kedatanganku kepada mereka. Mereka tertipu dengan kufar-kufar Quraisy. Sesungguhnya Rasulullah datang ke sana adalah mengajak mereka supaya masuk surga. Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita semuanya masuk surga, jauh dari api neraka. Tapi kadang orang susah memahami. Yang mengganggu Rasul saja, yang melempari Rasul saja masih didoakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai mengiring bingah dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Rasulullah pun bisa menengok kepada kita, melihat kepada kita, sehingga memberi syafaat kepada kita semuanya dan selamat dari api neraka. Kita sama-sama baca salawat ya, tabarrukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin billahi tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salam ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi
البار يا Allah. Yang ketiga adalah bagaimana dengan kita. Tadi Rasulullah sudah punya mukjizat, berkarakter baik, manusia sempurna, tidak ada salahnya sama sekali. Bagaimana dengan kita? Kita mau milih surga atau mau milih neraka? Kalau kita pengen milih surga, ikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen milih neraka, jangan ikuti Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang sangat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu sebagai contoh yang paling ideal, harus kita jadikan idola, jangan yang lain. Kira-kira kita siap apa tidak? Jangan kalah dengan orang lain. Kita kudu berlomba dalam kebaikan. Kalau andai kata Hasan ini berbuat baik, jangan kalah. Lutfi juga berbuat lebih baik lagi. Kalau andai kata Aidil ini bacaannya bagus, jangan kalah. Siapa ini? Indra, udah lebih bagus lagi. Kalau yang lain pakai kopiah, masa aku kagak gitu kan ya? Bagus. Kita kudu berlomba dalam kebaikan. Setelah berlomba dalam kebaikan, tadi aja dapat sertifikat. Yang paling bagus tadi dapat, sudah dibagi ya Pak Manan? Dapat ranking nomor bagus, dapat bonus, insentif dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita berbuat baik nanti ini, mengikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapat bonus ridho Allah, insentif surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ngelihat yang pernah ke Eropa, siapa di sini? Di Eropa itu begitu mendengar Islam, mereka semuanya ngeri, kaget. Begitu mendengar muslimin, mereka anggap ini adalah masalah. Ada pembunuhan di situ, ada kebencian di situ, ada caci maki di situ, ada kekejian dan lain sebagainya. Seakan-akan Islam ini identik dengan kekejian, identik dengan kerusakan, tidak ada baik-baiknya sama sekali. Karena orang-orang barat, orang-orang selain Islam melihat kita sebagai kaum muslimin, mereka tidak membaca buku-buku Islam, mereka tidak membaca Al-Quran dan lainnya, tapi yang mereka lihat adalah kita sebagai kaum muslimin, kita baik atau tidak. Bayangkan ketika Palestina sampai sekarang dibantai, digenosida, habis-habisan di kampung-kampungnya, hampir tidak ada rumah yang bagus di Gaza. 2 juta lebih penduduk Gaza tanpa rumah, tanpa makan, tanpa minum, tanpa kehidupan yang layak. Mereka semuanya diam karena menganggap bahwa kaum muslimin adalah keji, kudu dibasmi. Tapi tatkala ada satu orang Yahudi lagi presentasi di kampus, namanya siapa Mama itu? Karli Kik, siapa itu namanya? Ditembak, dunia gempar. Di Facebook Indonesia saja meributkan. Kesian katanya. Sang profesor muda ini katanya mati ditembak. Bu, alhamdulillah yang nembaknya bukan kaum muslimin,
Tapi mereka, bayangkan kalau yang nembak kaum muslim. Ini menjadi perhatian publik, satu orang dibunuh. Padahal di Gaza ini berapa ribu profesor, doktor, intelektual, tokoh-tokoh masyarakat ketutup semuanya karena perilaku kita yang nggak benar. Hanya satu-satunya solusi adalah kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya solusi adalah kita harus berbuat baik sebagaimana idola kita berbuat baik. Kita harus mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Ada beberapa riwayat menyebutkan kalau andai kata bangun malam ya, Hasan bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Lutfi bangun malam, Aidil bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa diterima di ITB, amin. Minimal di UI, amin. Sebelum berdoa untuk diri sendiri dianjurkan minimal sebut 40 orang saudara kita, teman kita, tetangga kita, doakan. Ya Allah, Pak Maran supaya panjang umur. Ya Allah, Pak Asep supaya sehat selalu. Ya Allah, Bu Ira supaya panjang umur. Pak Ian, terus sebutin satu-satu. Pak Hakim supaya terus lebih baik dan lain sebagainya. Setelah itu, ya Allah, teman-temanku semuanya supaya diterima di kampus yang mereka pilih. Setelah menyebut semuanya, sebut namanya satu-satu, 40 orang minimal. Nama Hasan baru disebut, nama Aidil, nama Lutfi baru disebut. Insya Allah sama Allah Subhanahu wa taala diterima doa-doanya, dan kita akan diterima sesuai dengan keinginan kita. Mau masuk ITB diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yang masuk UI diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yang masuk UGM diterima sama Allah Subhanahu. Syaratnya adalah minimal mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, minimal 40 orang. Ini resep ini, ya, resep ini, dan Anda bisa dicoba. Anda akan sukses. Ini yang memberitahu bukan saya, tapi banyak para ulama yang menyebutkan di kitab-kitabnya. Sekali lagi, untuk penutup ya, saya ingin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, ada buktinya adalah mukjizat. Mukjizat ini tidak akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang suka bohong, suka berdusta, suka menyakiti orang lain. Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafat tidak pernah berbohong, tidak pernah menyakiti orang lain. Makanya beliau mendapatkan mukjizat. Yang kedua, Nabi Muhammad ini adalah al-insan al-kamil, manusia paling sempurna. Kita harus idolakan Nabi Muhammad. Orang Islam semuanya rata-rata di Jazirah Arabia waktu itu masuk Islam karena karakteristik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan di Indonesia. Wali Songo masuk mengajak kaum muslimin, mengajak orang-orang Indonesia pribumi khususnya untuk masuk Islam karena akhlak daripada Wali Songo, karena sopan santun daripada Wali Songo. Yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana dengan kita. Kita akan memilih surga atau neraka. Kalau kita memilih surga, yuk kita contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perilaku beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana tatkala beliau mendapatkan masalah, bagaimana kita pelajarin terus, seperti yang tadi disampaikan oleh cucunda beliau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir, saya mohon nanti untuk ke depan
Kalau andai kata ada acara-acara seperti ini, jangan sampai ada keluar asu, ayan itu, ayan iya, teh gitu ya. Kalau bisa semuanya kumpul, jangan ngoprek HP, teh itu, teh. Supaya lebih fokus dan kita yakin bahwa Nabi Muhammad hadir bersama kita, menyaksikan kita. Kita yakin Nabi Muhammad itu hadir. Menurut mata zahir kita Nabi Muhammad telah wafat, tapi basiroh kita, mata hati kita bahwa Nabi Muhammad masih ada. Setiap sholat kita panggil, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagimu ya Rasulullah, rahmat Allah dan berkahnya selalu melimpah kepadamu. Itu dalam setiap sholat. Kita juga termasuk orang-orang yang merayakan ini. Saya yakin 1000% bahwa Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Makanya kita hargain acara ini supaya lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا واغفر لنا